Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa-siswaku sekalian kelas 11 MM1 ya, terutama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kalian yang naik kelas 11 gitu ya. Karena kalau sudah tambah naik kelas, harusnya tanggung jawabnya akan makin berat ya. Terus kamu akan dituntut, dan saya harapnya adalah kamu makin dewasa, makin aktif, makin kreatif, makin inisiatif, makin bisa mandiri, karena pembelajaran akan menggunakan jarak jauh dan kalian otomatis akan makin ya agak susah kali ya untuk konsultasi, untuk membuat tugas, atau untuk melawan hawa nafsu kalian, karena yang nafsunya masih pengen tidur, pengen nyantai, pengen bangun siang, itu akan susah gitu ya, akan ya bakal tertinggal gitu ya. Karena kalau kita flashback ke belakang, bagi kalian yang naik kelas dan bagi yang kemarin belum tobat gitu ya, mungkin ada makluman kali ya gitu, untuk bisa beradaptasi dengan new normal, beradaptasi dengan masa-masa saat ini. Bagi yang naik kelas karena memang nilainya bagus, berarti kamu sudah bisa adaptasi dari awal gitu, bisa online, bisa ngumpulin tugas gitu ya, dan tanpa harus marahin mungkin atau ditegur gitu ya, inisiatifnya tinggi. Tapi bagi yang ngerasa dirinya dulu kelas 10 itu masih bermasalah dengan tugas, masih males-malesan, masih nggak ada usaha gitu ya, ya sekarang naik kelas karena ada pemakluman gitu, bonus aja gitu ya. Nantinya ketika sudah normal atau sudah menghadapi new normal, maka kalian ya terserah deh gitu, wali kelas mungkin gak bakal turun tangan banget lah gitu untuk bantuin kalian, karena emang tugasnya membimbing ya. Tapi kalau saya emang gak mau dibimbing ya sudah gitu, kita serahkan pada kalian dan orang tua. Oke, uh, masih ketemu saya di kelas 11 MM1 ini, di pelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Di pelajaran ini kalian akan sedikit banyak menggunakan peralatan ya, peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk animasi. Nah, di sini ada YouTube. Saya buka, ini ada 12 principles of animation. 12 ya. Di sini menjelaskan dasar awal mula prinsip animasi itu ada dan diterapkan di animasi gitu ya. Oke, nanti coba saya jelaskan sedikit ya. Nah, 12 prinsip animasi ini. Nah, tapi saya saat ini nggak mau bahas itu dulu karena kita perkenalan ya. Jadi kita perkenalan apa aja sih yang kita akan pelajari di semester 1 dan 2 tahun ini. Oke. Pelajarannya animasi 2D dan 3D ya. Materinya apa aja sih gitu ya. Materinya kan kita pertama-tama membuat Oke, kita masuk ke materi ya. Materi dari pelajaran teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke. Materi-materi yang dibahas itu
Yang pasti prinsip animasi dulu. Ya, nah ini prinsip-prinsip animasi 2D. Oke. Nah, lalu ada teknik pembuatan gambar objek sederhana. Nah, ini kita pertama-tama sebelum masuk ke animasi 3D, itu masuk ke animasi 2D dulu. Nah, 2 dimensi itu dimulai dari gambar manual, lalu masuk ke gambar digital. Gambar manualnya itu nanti yang harus kamu punya adalah pensil penghapus kertas gambar, ya. Nah, itu awal mulanya. Lalu baru masuk ke animasi menggunakan seperti animasi flipbook gitu ya. Jadi flipbook itu animasi seperti ini nih. Flipbook. Nah, nih. Jadi nanti kamu bakal mirip kayak gini nih. Nah, oke. Jadi itu awal mulanya sebuah animasi, ya. Dari mulai gambar, ya, satu persatu dengan berurutan. Dari frame pertama atau dari lembar pertama, ya, kayak misalkan yang ini lembar pertamanya ini kan. Nah, lembar kedua, ketiga, dan seterusnya itu posisinya sama, gerakannya juga mengikuti alur sehingga nggak ganjil gitu, nggak ganjel, ya. Nah, kayak gini misalkan. Ini gerakannya halus nih, kalau misalnya di flip, ya, di flip tuh kayak di uh, di flip di shock gitu ya. Oke lah. Nah, nih flip. Nah, ini gerakannya halus nih. Ini kalau di scan di komputer, ya, di scan di scanner, scan di scanner, lalu di input ke komputer, lalu dibikin slide by slide gitu ya, animasinya disusun frame by frame, ya, frame by frame, maka itu akan menjadi animasi juga gitu. Masuk ke animasi digital. Nah, flipbook itu baru animasi konvensional, ya. Itu. Jadi semua animasi 2D itu harus dimulai dari gambar manual, baru ke digital. Tapi sejak zaman ini gitu ya, sudah mulai ada alat-alat yang bisa langsung gambar digital. Misal itu namanya Huion. Nah, Huion. Di Huion ini, nah ini Huion ya. Nah, di Huion ini misalkan merek ya. Dia menggambar itu langsung digital. Sudah ada alatnya gitu. Nah, ini langsung digital sehingga animator
nggak gambar 2 kali gitu, tinggal gambar sekali-sekali. Nah, ini ya. Warnanya juga digital ya. Nah, oke. Kalau yang tadi ini gambarnya manual ya, gambarnya manual. Kalau yang tadi Huion itu gambar sudah digital gitu ya. Gambarnya gambar apa, sederhana dulu aja gitu ya, nanti akan kita bahas lagi. Terus menerapkan teknik animasi twinning. Nah, twinning ini artinya animasinya itu bergerak dari satu sisi ke sisi lainnya, atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya ya, posisi-posisi. Lalu karakter sederhana. Nah, karakter ini misalkan kayak tadi itu karakternya adalah it ya, it karakternya. Nah, karakternya itu harus digambar di manual dulu gitu ya, gambar manual. Nah, ini gambar manual dulu nih, gerak bodinya, kakinya, palanya, badannya gitu ya, baru di scan gitu. Nah, karakternya ini karakter kayak gini nih. Nah, kamu harus gambar manual dulu gitu. Dari kalau pelajaran saya kayak mana nih misalkan nih karakter. Nah, ini keren nih kalau ini nih. Nah, ini karakternya nanti ya. Nanti kita akan belajar kamu gambar karakter sendiri gitu. Oke. Terus ini. Nah, menganalisis elemen gambar digital komputer. Nah, nanti kita akan menggunakan animasi Adobe Flash ya, Adobe Animation untuk mengatur pergerakan gambar-gambarnya. Oke. Nah, menerapkan gerak digital puppeteer tuh kayak misalkan pin-pin gitu, nanti bisa gerak-gerak sesuai dengan sendi-sendinya. Animasi 2D tapi bisa digerakkan untuk sendi-sendinya. Lalu nah ini menggambar latar tuh artinya background. Nanti saya minta kamu gambar background. Oke. Prinsip-prinsip dasar animasi. Lalu masuk ke teknik produksi animasi. Nah, di sini saya kasih project. Dalam akhir semester itu kamu menghasilkan satu karya animasi 2D ya, 1 menit atau beberapa detik, oke, untuk menghasilkan sebuah cerita bergambar gitu lah ya. Evaluasi, nanti kita evaluasi, oke. Nah, ini baru nih kita masuk ke dalam 3D. Nah, semester pertama itu animasi 2D. Semester kedua animasi 3D. Hanya animasi 3D sudah mulai. Gimana caranya kita merancang sebuah objek 3D dalam sketsa rancangan. Lalu menerapkan model sederhana berbasis 3D surface. Nah, ini kita pakai aplikasi namanya Blender untuk membuat animasi 3D ya, objek sederhana atau objek yang susah manusia itu bisa dibuat di model 3D. Menganalisis pengolahan pemodelan. Nah, ini nanti kita belajar praktek menggunakan 3D Blender ya. Material, kita bikin objek kayu, objek meja itu bahannya apa? Kayu. Objek bahannya besi gitu ya. Nah, ini posisi kamera. Jadi animasi itu nanti di render akan pindah-pindah kamera juga. Oke. Menganalisis teknik gerakan non karakter itu misalkan mobil, pesawat ya. Mengalami teknik rendering. Nah, nanti ketika kita menggerakkan model ya, posisinya atau gerakannya, maka kita render menghasilkan video. Nah, video itu yang bisa nanti kita nikmati untuk menjadi tontonan animasi 3D gitu ya. Nah, oke, sip. Jadi apa intinya, semester pertama kita belum menggunakan aplikasi. Awal-awal kita belum menggunakan aplikasi, tapi menggunakan pensil, pulpen, kertas, penghapus, alat warna, manual, gambar manual. Oke,
mulai dari gambar sederhana dulu ya, kayak tadi misalkan di sini gambarnya itu bola ya tadi ya. Nah ini aja nih. Nah ini sederhana nih ya kan. Nah ini sederhana, titik-titik doang. Tapi gimana caranya kamu menganimasikan titik-titik itu bergerak, seakan-akan tuh bergerak, mendekati menjadi sebuah lollipop misalkan. Nah, atau yang sederhana. Nah sederhana tuh misalnya kayak gini nih. Taruh ya. Nah sederhana kayak gini sederhana nih. Sederhana di ujung buku gitu ya, nah digambar. Nah lama-lama turun gitu kan. Airnya ya, air turun. Nah hasilnya apa? Jadi per lembar nih gambarnya ya, gambar per lembar. Nah jadinya adalah hujan. Oke ya, kayak gitu animasi flipbook itu yang pertama. Nanti saya minta kamu bikin objek sederhana lalu dianimasikan seperti ini. Ada lagi yang sederhana banget ya, itu bola doang nih, kayak mana bola nih, bola. Nah ini bola-bola ini sederhana banget nih. Nah ini ntar kalau jadi flipbooknya gini nih. Oh ya, memang kayak gini dulu nanti kamu nih. Set, ya kan, tetap mempertahankan prinsip animasi yaitu squash and stretch. Bola kalau dilempar ke bawah dia akan tertekan, tekanannya tinggi sehingga seakan-akan tuh mipih gitu. Itu hukum fisika. Nah animasi tidak menghilangkan logika itu gitu, fisika lah gitu. Contohnya ya. Oke, itu adalah semester 1 ya. Kamu saya targetkan untuk membuat animasi 2D yang sederhana, lalu karakter, lalu kita gambar frame by frame gambar, kita scan, kita input ke komputer, kita render jadi video. That's it. Itu target semester 1. Semester 2 kita belajar bikin modeling 3D sederhana, material, lalu interior, desain interior, lalu habis itu nanti kita belajar menganimasi gambar model non karakter ya, misalnya kayak sepeda, mobil, pesawat. Kamu yang buat modelnya, nanti kita animasikan. Targetnya adalah bikin modeling interior dan menganimasi model 3D. Itu pelajaran animasi 2D 3D tahun ini. Saya harap bisa mengerjakannya, bisa mengikutinya ya. Tolong yang punya laptop tolong diusahakan, yang belum punya ya tolong diusahakan punya laptop, boleh minjam, boleh nyewa atau sebagainya. Lalu habis itu semoga bisa melaksanakannya dengan baik ya. Aplikasinya nanti akan saya share. Aplikasinya enteng, jadi nggak perlu laptop yang berat. Tapi yang berat mungkin nanti saat akan
sudah setelah apa ya, setelah material mungkin, atau setelah memberikan efek mungkin, itu nanti akan. Nah, tapi awal-awal kita sederhana dulu aja gitu ya. Saya ketik. Oke, gitu perkenalan pelajaran animasi buat kalian ya. Semoga tahun ini sudah dipersiapkan. Kita mulai pembelajarannya minggu ini. Jadwalnya saya itu hari apa tuh? Hari ini ya. Nah, ini hari Kamis ya. Kita mulai pembelajarannya, dan saya harap seminggu ini atau minggu depan kita bisa teleconference menggunakan Google Meet ya. Karena akan kita bahas apa sih yang kamu nggak ngerti dari apa video yang saya buat hari ini. Ya, oke, sampai jumpa nanti di teleconference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah kalau kamu udah nonton semua pembicaraan saya dari awal sampai akhir, maka saya minta kamu foto selfie sambil angkat jempol kanan ya, lalu upload di e-learning. Oke, sekarang juga. Jadi ketika kamu upload foto, long foto ya, sebelum di upload foto selfie sambil angkat jempol, upload di e-learning, submit. Nah, kamu berarti paham apa yang saya sampaikan. Nanti kalau minimal setelah ini kita ngadain meeting. Oke, sampai jumpa. Nah.